Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah sampai ya. Udah salawat dulu deh, biar hangat ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'ahu wa arina batila batilan wa arina bina ba'rabi salamu sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para kiai, para asatidz, para ustaz, para khususnya ini ada guru saya Bapak Haji Nur Saleh Mata atau Kopi Duriumri, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, manfaat ilmunya, akhir al-kiram dan Agus Salim Mata Allah Duriumri, dan Asep, amin. Saja ada juga sahabat karib saya, akhir al-kiram dan Pak Ruti MPD, para asatidz yang lainnya, Bapak Ibu dan para ustaz, para jamaah yang tidak kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi mereka takdim dan harapannya. Di pagi yang berbahagia ini sudah kita ikuti, sudah kita dengarkan, ya, hikmah Isra Mi'raj itu seperti tadi. Tinggal kita jaga aja, ya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu kalau sejarahnya kita bahas, nggak cukup 3 kali pertemuan pengajian. Sedangkan wasilah subuh setengah 7 udah bubar, gitu ya. Saya teman melengkapi aja. Udah cukup tadi yang disampaikan oleh guru kita, beliau sudah tetap di sini. Mudah-mudahan walaupun ya mungkin agak singkat, tapi ya itulah intinya seperti demikian. Insyaallah dan aman. Hadirin Allah, saya cuma menggarisbawahi dari satu sisi saja. Hikmah Isra Mi'raj itu ada beberapa poin. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, menjaga salat. Yang ketiga, meningkatkan derajat. Yang keempat, untuk mengenal tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatihi. Yang sudah dibahas tadi ayat seperti itu. Nah, yang perlu kita jaga sekarang hikmahnya yang sangat-sangat penting, vital sekali dalam kehidupan. Ya, apa buahnya? Menjaga, melestarikan hasilnya, yaitu berupa sholat yang 5 waktu. Ya, nah yang 5 waktu ini kenapa harus kita jaga? Karena Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menyampaikan dalam hadis Muslim, awal ma yuhasabul 'abdu indallah as-shalah. Itu pesan yang sangat benar menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak, sebelum kita ditanya pangkat, sampai mana pangkatmu, setinggi apa, jabatanmu sebanyak apa,
hartamu sebanyak apa, kekayaanmu seperti apa, mobilmu yang mewah, rumahmu yang bertingkat, uangmu yang berlimpah, itu nomor 2 ditanya. Tapi yang pertama akan ditanya oleh Allah, as-sholat, sholat dulu. Ya, sholat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Jadi sebelum kita ditanya sholat, zakat, puasa, haji, dan harta kekayaan, Allah akan mempertanyakan bagaimana dengan sholatmu. Maka hikmah Isra Mi'raj itu, kalau kita peringatan Isra Mi'raj selama Rajab, Sya'ban, setiap hari, setiap malam, tapi kalau subuhnya masih ketinggalan, berarti tidak berhasil. Ngajinya berhasil. Ya. Apalagi kalau kita dientar-entar salatnya. Di masjid udah kedengaran azan, tanggung mau fitar. Ya, udah kedengaran komat, rokok tinggal sepotong lagi, tar. Ya, udah kedengaran orang bubar dari salat, ya baru masih ada waktu. Karena ulama ya, kalau taubat dan sholat itu yang tar, nanti keburu modal. Kata orang tahu begitu ya. Ya, sholat itu jangan nanti keburu mati. Jadi hikmah yang paling utama yang sangat di dalam memperingati Isra Mi'raj, jaga sholat. Ya, kenapa sholat harus dijaga, harus dilaksanakan? Surat Al-Isra sendiri ayat yang terakhir, ya, baik di malam hari, di siang hari, pagi, sore, lakukan sholat. Bahkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menjaga sholat, terutama sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kagak tahu gitu. Kenapa sholat harus dijaga? Ya, karena akan mengangkat derajat kita, karena akan menyelamatkan kita. Ya, kenapa sholat harus kita jaga? Karena sholat yang pertama kali akan ditanya di hadapan Allah nanti. Alhamdulillah. Insyaallah jamaah wasilah subuh, terutama jamaah wasilah 8 yang dipimpin oleh Ahina Ustaz Gunawan, ya, kita doakan beliau biar sehat walafiat bisa membina masjid ini semakin makmur. Ya, jamaahnya semakin ramai. Saya ingat dari mulai tahun 90 jadi banyak anak remaja, nggak tahu sisa berapa orang lagi, agak satu suara guys. Tinggal ketua masjidnya dah gitu ya. Tahun 90 sampai tahun berapa? 2000 kalau salah ya. Ya, ngaji beda nggak lebih dari 5 tuh. Ada yang kalau banyak 10 gitu. Tapi alhamdulillah buahnya bisa jadi ketua DKM gitu. Ya, mudah-mudahan beliau istiqomah, bismillahirrahmanirrahim, sehat walafiat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Masjid Al-Aqsa ya, saya tahu banget sejarahnya gitu ya. Jadi, sebelum dibangun ini, tiap ini ya, ngerti banget tiap itu gede banget dulu. Terus dikecilin lagi. Nah, ya biarlah itu cerita lama. Nah, mudah-mudahan ya dulu saya juga sering di sini membina anak-anak remaja. Tujuannya apa? Dengan mengaji, memperdalam ilmu agama. Di sini ada guru kita ahli ulama saling yang membaca kitab. Tujuannya apa? Mengajak kita kepada jalan yang lurus. Ya, mengajak kita kepada jalan yang benar. Mengajak kita untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana, terutama bencana di akhirat nanti. Insyaallah. Hadirin Allah. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj itu banyak untuk mendekatkan diri linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, dipertemukan dengan malaikat Jibril yang asli, bahkan sayapnya saja memiliki 600.000, bayangkan, bisa menutupi bumi sebelah kiri, sebelah kanan.
Saya itu malaikat Jibril. Diketemukan oleh Allah dengan Jibril yang asli. Ya, dilihatkan di dalam surga, dilihatkan di dalam neraka. Linuriyahu min ayatina. Itu hikmah yang sangat besar. Di samping jaga sholat, Allah memperlihatkan kebesaran-kebesaran, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu kita imani. Ya, Rasulullah dilihatkan dalam surga. Jadi surga sekarang banyak yang mempertanyakan kan, orang-orang yang sekuler, oh memang udah ada. Ya, kalau orang yang nggak beriman dia percaya bertanya begitu. Surga itu ketika Nabi Adam diciptakan sudah ada. Nabi Adam lahir ke dunia dari surga. Jadi kalau sekarang orang masih meragukan, surga di mana? Ya, memang sudah ada surga. Orang-orang sekuler begitu. Ya, surga itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah saat dilihatkan di dalam surga, bahkan isi dan penghuninya. Ternyata kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, lihatlah di dalam surga banyak penghuninya ibu-ibu, bapak-bapak sedikit. Kenapa? Lebih rajin ngaji pagi, siang, sore, setiap hari ngaji mulu. Kenapa bapak-bapak jarang? Karena bapak seminggu sekali jadi kalau lagi eling. Oh, itu bukan orang sini, bukan orang sini mau, masya Allah, sampai keluar-luar kalau ngaji ya, pagi hari Minggu pagi, sampai keluar-luar kayak ada yang masuk. Tapi insya Allah, di sini ada istiqomah, sini ada Sebarudin, masya Allah, beliau biring dari sana, ya, sekompik datang ke sini ngaji. Tuh, seperti itu, karena ketika dilihatkan di dalam surga, ibu-ibu yang banyak, bapak-bapak yang banyak juga sih, ada yang masuk gitu, yang dipilih oleh Allah, yang sungguhnya sebelum ajan datang, oh udah nongkrong di surga. Siapa tuh? Jamaah Masjidil Akbar. Masya Allah, keren banget. Kenapa? Dia sholat tahajud, dia sholat hajat, dia sholat dulu. Oh, saya ke masjid, sholat fajar. Masya Allah, nongkrong di surga duluan. Jadi visi misi yang pertama yang dibawa oleh wasilah subuh tujuannya itu mengingatkan, mengajak, membangunkan, ya, dan merangkul. Ayo, yang subuhnya kemarin sering kesiangan, mari kita sebelum subuh bangun, datang ke masjid, datang ke sholat. Tujuannya melestarikan, yaitu perintah Allah lewat Rasulullah, hasil dari Isra dan Mi'raj. Ya, insya Allah yang digagas di sini oleh Ketua DKM, ya, dengan para asatid, tujuannya menyelamatkan kita. Dilihatkan lagi di dalam neraka, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, lihat di neraka, di dalam neraka penghuninya banyak perempuan juga, perempuan, di surga tadi perempuan, di dalam neraka perempuan juga, laki-laki, nggak sedikit juga, banyak. Kenapa orang penghuni jadi dalam neraka banyak perempuan? Karena perempuan itu mudah untuk diintervensi, mudah terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Ya, paling tidak ibu-ibu pagi-pagi kalau lagi belanja sudah gosip, ngomongin orang, ya, tetangga beli kukusan jadi omongan. Saya dikira itu dia masuk neraka, dosa. Tuh, ya, belum lagi tetangganya rumahnya baru, dia udah mulai meriah. Tetangganya berantem mata, dia masuk rumah sakit. Tetangganya pulang dari Mekah, dia mati. Tuh, kenapa? Karena dia selalu gampang terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Nah, kata malaikat Jibril, penghuni neraka banyaknya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu sini enggak ke sono, ke Amerika, mampir ke sana, belok kanan dikit, mampir ke Al-Aqsa. Ya. Tapi laki-laki ini enggak sedikit, kata malaikat Jibril. Kenapa? Ini laki-laki yang banyak melupakan perintah Allah. Ya, kan Nabi pernah mengajarkan, barang siapa yang mau diselamatkan dunia dan akhirat, ikutlah aku. Kata para sahabat, ya Allah, maka ada orang, ya Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga. Banyak. Man ata'ani, ya, faqad ata'allah, wa man abani. Barang siapa yang menurut kepada perintahku, dia akan diselamatkan oleh Allah. Barang siapa yang tidak menurut kepada perintahku, diajak sholat, mudah-mudahan akan dengar. Pada
Udah muadzin udah kencang banget, speaker udah 4 penjuru ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Angkat diulang-ulang, andai kan itu azan harus 10 kali diulang-ulangnya, kagak datang-datang juga. Kenapa? Wa man abani, barang siapa yang menolak kepada perintahku, dia tidak mau masuk ke dalam surga. Kembali pada kita, kira-kira kita mau diajak Nabi atau kita menolak perintah Nabi? Dijawab masing-masing kan? Ya, ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, kita cepat ke mall apa cepat ke masjid, begitu aja. Ya, ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, tarik selimut apa kita ambil wudu? Biasanya itu ya. Kadang-kadang kalau musim hujan begini, ya di masjid sudah kedengaran tarik. Ya, as-salatu khairum minan naum. Hujan, gerimis, angin, tarik selimut. Masya Allah, itu ya, saya sendiri begitu. Itu bapak-bapak kagak beda kan ya, kagak beda itu. Nah, orang-orang yang tidak mau diselamatkan kata Nabi, dia tidak mau ikut akan perintahku. Maka peringatan Isra dan Mi'raj intinya mengingatkan kita, menyelamatkan kita, mengajak kita pertama melestarikan sholat, jaga sholat, jaga sholat. Sallu qabla an tusalliya. Salatlah sebelum disolatkan. Ya, kalau kita udah disolatin udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka sebelum kita disolatin, jaga sholat. Ya, yang kedua supaya naik derajat kita, sisipkan waktu di celah-celah ketika orang pada tidur supaya naik derajat. Sholat sunnah kita laksanakan. Sholat tahajud diantaranya. Ya, bahkan Allah menyebutkan di surat Al-Imran itu, ya, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal mustaghfirin bil ashar. Allah cinta dan akan diberikan 2 penghargaan oleh Allah, wal mustaghfirin bil ashar, orang yang suka istighfar di waktu sahur. Pertama kata Allah, dihapus dosanya. Yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Insya Allah. Hadirin, jam saya sudah jam 8. Ini mau pejis lagi. Ya. Sungguh sampai di sini ya. Intinya wasilah semua pernah lama-lama ngajinya. Mari kita kantongin, bawa pulang dari sini berkah. Kalau ada berkat bawa juga boleh. Ya, berkahnya apa? Jangan peringatan saudara, nanti zuhur jaga harus berjamaah. Insya Allah. Asar berjamaah, maghrib, isya berjamaah. Terutama isya tolong jangan ditinggalkan. Man sholat isya jamaatan, paka'an maka sholat nisful lail. Itu lagi bersabda. Barang siapa menjaga isya berjamaah, oh jadi intip dah, isya berjamaah. Ya, kalau isya berjamaah kenapa makin tidak? Orang yang isanya berjamaah dinilai oleh Allah separuh malam dia ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan subuh? Man sholat subuh jamaatan faka'an nama ibadatul lain. Barang siapa yang subuh berjamaah dinilai oleh Allah semalam suntuk beribadah. Kalau kita ngorok pada nonton bola semalam ya. Tapi kita semua berjamaah, insya Allah dinilai oleh Allah semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, ini saja yang dapat sampaikan. Saya lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya, terutama kurang lebihnya ya kepada para asatidz. Mohon maaf banget barangkali banyak kekurangan, banyak kehilangan ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah, tidak bisa keluar dari sini kecuali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bulan Syawal. Semoga panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Semoga umur kita nyampe ke bulan Ramadan. Amin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.